semuanya, selamat datang di podcast kita. Di sini ada aku, Gladys Agina Ginting, terus ada juga teman-teman aku. Boleh say hi, guys. Hai, Oke, di sini aku ditemenin sama Abby atau Abigail, terus ada Sheila juga di sini. Nah, kali ini di podcast ini kita mau bahas nih tentang sesuatu yang sebenarnya udah sering banget nih muncul di berita. Kita pasti semuanya udah sering dengar tentang Rohingya nih, tapi kayak cuman tahu aja dan nggak pernah tahu sebenarnya inti masalahnya itu di mana. Nah, di sini kita bakal bahas karena kita mau bahas tentang pengungsi dan regulasi yurisdiksi. betul banget Gadis. Karena isu pengungsi itu kebanyakan bukan cuman soal kemanusiaan aja, tapi kan benturan langsung sama konsep dasar hukum internasional ya, yaitu em, kedaulatan negara dan juga jurisdiksinya ya. Hmm. Iya, terus teman-teman tahu nggak sih, ironisnya ya, di sini tuh dilema malah Hmm. muncul tahu ketika manusia itu lari dari bahaya dari negaranya sendiri atau mereka cari tempat yang lebih aman, tapi malah berhenti di depan batas negaranya mereka. Jadi hari ini kita bakal kupas Hmm. tuntas nih dasar-dasar hukumnya, baru lanjut ke beberapa kasus menarik dari berbagai belahan dunia mengenai pengungsi. Tapi sebelum kita bahas kasus nih tentang pengungsi, kita kayaknya perlu tahu dulu nggak sih, pengungsi itu apa sih sebenarnya, definisinya apa, yang bisa dikategoriin pengungsi itu gimana? Mungkin ada yang bisa jelasin gitu nih. Aku mungkin bisa bantu kali ya. Jadi kalau setahu aku definisi formalnya itu ada di dalam konvensi tahun 1951 ya tentang status pengungsi itu gimana. Nah, di dalam pasal 1A ayat 2 itu dijelasin kalau misalnya pengungsi itu orang yang karena memiliki rasa takut yang beralasan atas penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu ya, atau pandangan politiknya. Nah, mereka itu berada di luar negaranya dan tidak bisa atau tidak mau lah mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri. Jadi sebenarnya intinya tuh kan si pengungsi ini bukan sekadar orang pindahan kan ya, tapi orang-orang yang kabur dari negaranya karena mereka sendiri merasa terancam dari negaranya. Terus pasti bedanya sama imigran, para pengungsi ini kan gak punya pilihan ya untuk pergi. Kalau mereka stay, mereka bakal terancam, tapi mereka juga sebenarnya mau nggak mau kan untuk pergi. Mm-mm. Oh iya, selain itu juga ada istilah asylum seeker atau pencari suaka lah. Nah, itu tuh orang-orang yang sedang menunggu status pengungsi yang lagi disetujui sama negara yang diinginkan sama mereka. Dan kalau mereka masih dalam negeri sendiri, tapi terpaksa pindah karena misalnya ada konflik, itu disebutnya internally displaced person atau bisa disingkat IDP. Oh gitu, berarti pengungsi ini beda lah ya sama imigran biasa nih. Kan bisa, biasanya orang Indo suka nih nyari kerjaan keluar gitu. Misalnya ke Australia tuh Mm-mm. lagi rame juga. Tapi beda lah ya, Mm-mm. pengungsi sama imigran berarti beda banget. Oke, oke, oke. Kita udah tahu nih basicnya pengungsi gimana. Sekarang kita mau bahas ke jurisdiksinya. Eh Sebenarnya kalau bahas pengungsi, banyak yang sering lupa buat bahas jurisdiksinya, karena semuanya itu tergantung dari negara yang didatangin oleh pengungsi tersebut kan. Mungkin bisa nih kasih insight baru kakak-kakak. Eh, Kalau yurisdiksi itu pada dasarnya kekuasaan negara untuk membuat dan juga menegakkan hukum ya. Nah, dalam hukum internasional tuh ada tiga bentuk utama. Yang pertama itu ada territorial jurisdiction, itu yang mana itu berlaku di wilayah negara itu sendiri. Yang kedua ada personal jurisdiction, itu atas warganya dimanapun mereka berada. Dan yang ketiga itu namanya universal jurisdiction. Itu untuk kejahatan berat kayak contohnya genosida atau enggak pembajakan.
Jadi itu sebenarnya kalau negara bilang ini tuh bukan wilayah kami, artinya mereka lagi main di wilayah yang abu-abu terhadap hukum, bener gak sih? Mm. Apalagi kalau udah ngomongin soal pengungsi di perbatasan ataupun di laut lepas, karena kan mereka juga bingung ya mereka ada di mana dan apakah mereka termasuk ke dalam pengungsi ini gitu. Berarti di sini nih sebenarnya sering muncul konflik gitu ya, karena sebenarnya kalau dari hukum internasional kan ada prinsip kedaulatan negara kan, sama prinsip kemanusiaan juga, terutama prinsip non-refoulement nih, yaitu eh, di mana fungsi itu sebenarnya dilarang tuh buat dibalikin lagi ke tempat asal mereka, karena mereka kan basicnya juga terancam ya di Iya. negara mereka, makanya jadi Mm. kayak negara yang didatengin ngebalikin mereka jadinya tuh sebenarnya melanggar prinsip, jadi kayak benturan nih antara prinsip-prinsip hukum internasional sama regulasi yurisdiksi yang kayak nggak mau nih menerima mereka gitu ya. Hmm. Nah, prinsip non-refoulement ini tuh sebenarnya jadi jantung perlindungan pengungsi ya. Itu kalau nggak salah diatur di dalam pasal 33 di Konvensi tahun 1951. Dan itu sebenarnya udah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Nah, tapi teman-teman, masalah yang sering muncul itu sebenarnya ketika negara sering pakai alasan mereka tuh belum masuk ke wilayah kami untuk kelak. Misalnya kan kayak mungkin Rohingya kemarin sempat agak lama kan di laut lepas dan negara tuh bisa Hmm. bilang sebenarnya kalau itu belum masuk ke wilayah hukum negara tersebut. Padahal nyatanya laut lepas kan ada batasannya ya, ada ZEE-nya. Kalau mereka sudah masuk ke dalam batasan wilayah Indonesia, seharusnya para pengungsi ini udah di bawah kendali negara tersebut. Iya nggak sih? Benar-benar. Betul. Nah, dalam sebenarnya situasi kayak gini yang bikin makin rumit nih situasinya, karena banyak negara kan bukan juga menjadi bagian dalam Konvensi 1951 kan. Contohnya aja Mm-mm. Indonesia gitu. Tapi di Indonesia sendiri emang udah ada peraturan sendiri terkait pengungsi, itu di Peraturan Presiden nomor 125 nomor tahun 2016, itu khususnya tentang penanganan pengungsi dari luar negeri gitu. Nah, betul banget. Jadi, walaupun bukan kewajiban hukum secara konvensional, tapi ada tanggung jawab moralnya dan juga pasti masing-masing negara itu ada hukum nasionalnya yang mengatur mekanismenya tuh kayak gimana sih ya. Mungkin biar kita lebih deep down lagi terkait pengungsi sama regulasi yurisdiksi nih, kita coba bahas kasus-kasus yang udah ada nih sebelumnya. Mungkin Hmm. kita bisa mulai dari kasus Sea-Watch 3. Okay, okay, okay. There is a custom vessel that will come alongside us now. Captain Arturo Cintori has only minutes to prepare his crew. The Italian police have come to take him off his ship and into custody. My stuff is all here around, just put in a bag. Yeah, thanks. He's accused of human trafficking. So I've been charged for illegal immigration, What's the penalty potentially? up to 10 years in jail. It's the latest battle on the world's deadliest migration route. And I wanted to know, do these ships encourage human smuggling? Or are they the last remaining lifelines for migrants who feel abandoned by the EU? Itu di Laut Mediterania, ini di wilayah Eropa gitu. Eh, jadi mungkin teman-teman ingat nggak ya, kayak di kapal Sea-Watch 3 itu komandonya Carola Racket. Ini kapal ini tuh nyelamatin 53 pengungsi dari Libya sebenarnya. Tapi Hmm. pemerintah Italia tuh kayak nolak mereka karena alasannya tuh mereka tuh belum masuk nih di yurisdiksi Italia gitu. Hmm, padahal di UN Clause tahun 1982 sama ada konvensi SAR ya tahun 1979 itu tuh semua kapal itu punya kewajiban untuk menyelamatkan orang-orang yang terancam di area laut lah ya. Tapi setelah diselamatin malah negara-negara mulai lempar tanggung jawab aja gitu soal siapa yang harus nerima mereka pengungsi ini. Iya, sebenarnya kalau dibilang ironis, ironis banget ya. Karena setelah itu kan si Carola Rocketa ini malah ditangkap karena katanya melanggar yurisdiksi Italia. Padahal sebagaimana yang kita Mm-mm. tahu, dasarnya ini kan mereka justru malah menjalankan kewajibannya mereka ya sebagai manusia dan juga
membantu orang-orang. Justru itu sih yang jadi ironis dari kasus ini. Della Sea-Watch se raccogliesse immigrati e li volesse arrivare in Italia, quindi noi lo impediremo con ogni mezzo lecito necessario. So, what do you think of the argument that search and rescue operations like this one are actually helping the people smuggling operation by keeping the route open, essentially? They would be in the sea if we weren't there, and they would drown. They're still trying to cross regardless of whether we're here or not. The only difference is that more of them die. You know, you feel like let down by the authorities. You know, it's embarrassing because I'm Italian too, so. Do you think you get limoncello in prison? Iya. Jadi ini kayak bukti nyata sih dari yang sebelumnya mention juga ada benturan antara prinsip pintar sama faktanya gitu pada saat pengungsi ini datang nih Betul. ke suatu wilayah. Mungkin Iya, kita benar. bahas kasus lain juga ya. Kasus lain itu ada di Australia. Kita pindah dulu ke Australia, wilayahnya lebih dekat nih dari Indonesia. Oke. Jadi sejak tahun 2000-an awal tuh sebenarnya Australia punya kebijakan Pacific Solution di mana pengungsi yang datang lewat laut itu dikirim ke pusat detensi di Pulau Nauru dan Manus Island. Tapi bukan diproses langsung di wilayah Australia gitulah. The video reveals some of the conditions. There's a lot of sitting around with little to do. For these men, the dream of reaching safety in Australia has evaporated. But inside, the protest goes on. One of the worst experiences of my life, having to go to Manus Island. Itu setahu aku ya, alasannya karena pusat itu di luar wilayah kedaulatan Australia, jadi itu dianggap di luar jurisdiksinya Australia. Tapi secara efektif tuh Australia tetap mengendalikan operasi dan juga biayanya mereka mengungsi. Jadi artinya mereka tuh punya efektif kontrolnya ya di sini dan memiliki tanggung jawab hukumnya juga. Oke, sebenarnya kalau dibilang di sini punya efektif kontrol, oke mungkin setengahnya benar, tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau sebenarnya banyak banget pelaporan mengenai pelanggaran HAM di camp itu. Dan ketika negara dimintai pertanggungjawaban, Australia tuh malah kayak, lah itu kan bukan di wilayah kami, kenapa kita yang harus tanggung jawab? Sebenarnya itu sih teman-teman yang jadi dilema, dan menurut aku ini masih balik lagi ke contoh nyata kalau sebenarnya yuridiksi itu gak bisa dijadiin tameng politik, apalagi kan tadi balik lagi mereka yang membiayai dan mengendalikan operasinya, berarti kan sebagaimana mereka yang seharusnya tetap bertanggung jawab gak sih? Papua New Guinea's Supreme Court has ruled that Australia's practice of detaining asylum seekers on Manus Island is illegal and must stop. Under Australia's immigration laws, people intercepted while trying to reach the country by boat are sent for processing to camps in Nauru and Manus Island. They are never eligible to be resettled in Australia. Iya, benar-benar menarik ya yang Australia ini, soalnya mereka udah nyediain tempatnya sendiri, tapi balik lagi tetap nggak mau ngakuin juga nih, malah dijadiin tameng gitu ya. Iya Oke, benar-benar. menarik nih kasus yang ini. Kayak mungkin kita coba ke kasus lain ya, kayaknya kita bisa jadi perbandingan juga. Yang terakhir kita coba ke perbatasan Spanyol dan Maroko. Di situ tepatnya di enclave Ceuta dan Melilla itu tahun 2021 ya, ribuan migran itu dari Afrika Sub-Sahara berhasil tuh nyebrang nih. Mereka berhasil nyebrang, tapi langsung dipulangin paksa sama Spanyol tanpa diproses dulu nih. As many as 6,000 migrants from Morocco, including around 1,500 minors, swam into the Spanish city of Ceuta on Monday and Tuesday, according to the country's interior ministry. Footage from local Faro TV channel showed soldiers in armored vehicles rushing to the beach as hundreds of potential migrants stood on the Moroccan side of the fence. Oh, aku baru baca-baca nih soal kasus ini. Jadi seingat aku tuh Spanyol juga berdalih kalau misalnya mereka itu sebelum resmi masuk wilayah di Spanyolnya, karena masih ada pagernya gitu. Tapi
eh, pengendali HAM di Eropa itu tuh udah negasin kalau misalnya ada seseorang yang ada di bawah kontrol efektif aparat, berarti yurisdiksi misalnya kalau dalam konteks ini negara Spanyol itu udah berlaku. Berarti kalau kayak gini kan balik lagi yang iya nggak sih teman-teman kalau negara-negara ini masih suka main di definisi sempit mengenai yuridiksinya mereka. Lagi kalau dibandingin sama pengungsi Ukraina yang sebenarnya langsung dikasih perlindungan penuh. Jadi jelas banget nggak sih ada bias politik sama bias ras di sini? Iya, benar-benar sih. The Spanish government does not have exact numbers of Ukrainian refugees arriving in Spain. Many of them have family ties in the country and use this network to find support. The European Union's response to the Ukrainian refugees is very different from that to the refugee influx that followed the Syrian conflict. This time, the EU member states have decided to activate a law that will allow Ukrainians to get residence permits for at least 1 year. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez has called for an agreement among Spain's regions to deal with the humanitarian crisis. Un acuerdo para que organicemos la solidaridad. An agreement for us is to collaborate and cooperate in accommodating refugees that Spain is already receiving, like many other countries, in the face of the greatest humanitarian crisis that Europe is experiencing since the Second World War. There are already 3 million displaced people. Mungkin kenapa ya? Kalau ini mungkin bisa kita bahas juga nih lebih lanjut. Kenapa di sini misalnya pengungsi yang dari Ukraina, maka langsung aja nih, langsung dikasih masuk. Tapi kalau pengungsi yang dari Afrika Sub-Sahara, itu tuh kayak dilarang-larang nih, nggak boleh. Ini sebenarnya kayak antara beda-bedain ras, atau emang karena pada saat itu Ukraina tuh lebih, apa ya, lebih viral gitu kan, dari sisi politik, sebenarnya menguntungkan juga di mereka gitu. Menurut kalian gimana, guys? Kalau menurut aku sih sebenarnya lebih ke politik sih teman-teman karena kan waktu itu kasusnya Ukraina kan besar banget dimana kalau misalnya memang Spanyol lebih kayak ngasih masuk Ukraina secara penuh gak menutup kemungkinan mereka ini kan dapat spotlight lebih juga nggak sih dari dunia internasional. Betul. Iya, Iya, benar betul. sih. Oke. Menarik ya, tiga-tiganya kita udah bahas 3 kasus gitu. Jadi udah lebih nambah insight juga nih sebenarnya gimana nih Benar-benar. regulasi, jurisdiksi, sama pengungsi. Sebenarnya kalau dari ketiga kasus tersebut, terus juga merefleksi dari kasus-kasus pengungsi yang datang ke Indonesia, sistem hukum itu masih belum bisa kita bilang efektif ya, karena kebanyakan pengungsi itu masih diombang-ambing nih, kayak nggak boleh, kamu ada yang dibalikin juga, atau ada yang juga kayak Indonesia, setahu aku ya, tapi mungkin bisa di-correct nih kalau salah, tapi setahu aku ada yang kayak pengungsi yang datang ke Indonesia malah dikirim nih ke negara lain gitu. Sebenarnya ini yang jadi concern kita ya terkait hal-hal tersebut, karena sebenarnya kan pengungsi itu mereka kan orang terancam gitu, bukan dibilang imigran ilegal juga kurang tepat gitu, karena emang situasi di negaranya yang emang bikin mereka tuh kabur gitu dari negaranya. Ini bukan cuma masalah hukum sih, tapi juga harusnya jadi semacam refleksi ya untuk dunia internasional ini. Gimana sih cara menanggapi hal-hal kemanusiaan seperti ini? Harusnya tuh hukum jadi alat yang melindungi, bukan cuma menghalangi ya. Iya, benar. Iya benar-benar apalagi kan dari beberapa kasus yang tadi kita bahas tuh kadang yang kita sadar itu batas paling keras tuh bukan di perbatasan negara nggak sih teman-teman tapi lebih ke sejauh mana empati manusia itu berjalan dan mungkin itu yang seharusnya kita pertanyakan sih sebenarnya kepada dunia internasional ini sampai sejauh mana sih negara sebenarnya bisa pakai alasan kedaulatan untuk menolak para pengungsi karena kan gak menutup kemungkinan kalau kita ada di posisi mereka kita pun pasti bingung ya kita di negara terancam mau pindah untuk mengungsi pun ditolak dan dalihnya ya kalian kan belum masuk batas wilayah negara kita nggak bisa bantuin kalian kan jujur kalau kayak gitu kedengarannya kalau sisi kemanusiaan kan agak jahat juga ya dan mereka pun pasti nggak menutup kemungkinan kedinginan, kelaparan, kebingungan, terus mereka pasti sedih mungkin ada anggota keluarganya yang meninggal. Justru ini yang jadi ironisnya dan kita pun kadang nggak sadar batasnya tuh sampai mana sih gitu. Benar. Balik lagi ke political will ya.
di Iya, mana-mana benar hukum banget. internasional itu masih tetap butuh political will nih dari negara-negaranya. Betul. Balik lagi kalau negaranya emang nggak ada willingness untuk open, untuk membantu, ya mau gimana mereka juga bingung. Terus mungkin di sini bisa kita refleksikan buat hukum internasional, mungkin juga lembaga-lembaganya, mungkin juga PBB untuk lebih inklusif lagi lah terhadap pengungsi, bisa dicoba untuk berdiskusi, berdialog juga untuk negara-negara yang negaranya didatengin gitu oleh pengungsi. Oke, mungkin ada yang mau dibahas lagi kira-kira dari Ebi atau Syala? Dari aku sebenarnya cukup sih. Sama, Oke. udah cukup juga. Oke, berarti karena kita udah bahas soal pengungsinya, soal definisinya, kita udah bahas juga tentang jurisdiksi, kita udah ngomongin nih terkait kasus-kasus yang sebelumnya udah pernah ada. Mungkin podcast kali ini cukup kali ya, udah nambah juga terkait insight kita, terkait dengan pengungsi dan regulasinya gitu. Mungkin itu aja kali ya untuk podcast kali ini. Thank you untuk semuanya. Thank you juga untuk Ebi dan Syala udah berbagi insight di podcast ini. Semoga obrolan kita ini tuh bisa jadi bahan refleksi lah untuk dunia internasional, hukum internasional khususnya. Karena di balik istilah hukum dan politik selalu ada manusia dan nasibnya yang dipertaruhkan. Oke, itu aja. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye semuanya. Terima kasih. Thank you.